sampai halaman 33 ya kan. Af'al lah 33 ya af'al. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alun, af'al atau perbuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu pun yang maujud selain Dia. Yang selain Dia maujud diciptakan dengan af'alnya. Jadi artinya di sini tidak ada sesuatu pun yang maujud selain Dia. Jadi yang berhak bersifat wujud itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain daripada zat Allah Ta'ala itu sifatnya maujud, maujudun biwujudillah, diadakan dengan sebab af'alnya Allah, dengan sebab perbuatan Allah, dengan sebab ciptaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu dalam bab sifat 20, sifat wujud ini adalah statusnya sifat nafsiyah. Nafsiyah hanya Allah Ta'ala yang pemilik hak bersifat wujud. Karena wujud Allah Ta'ala ini berbeda dengan wujud makhluk. La yasbiquhul adamu, tidak didahului, tidak dimulai oleh masa ketiadaan. Nah, sementara wujud kita selaku makhluk ini dimulai, didahului oleh masa-masa ketiadaan. Makanya di sini pengarang menuliskan yang selain Dia maujud diciptakan dengan af'alnya. Ya kita, roh kita, seluruh alam semesta itu diciptakan dengan af'al Allah Ta'ala. Bahkan Nur Muhammad SAW pun juga af'al Allah Ta'ala. Af'al Allah Ta'ala semuanya itu. Makanya maujudun biwujudillah, diwujudkan oleh sebab karena wujudnya Allah. Itu bedanya wujud kita ini minal adami ilal wujud ilal adami. Dari ketidakadaan lalu diadakan, setelah itu tidak ada lagi. Adapun wujud Allah Ta'ala kadimun azaliyun, senantiasa selalu ada, tidak ada batasannya. Lalu makanya di sini disebutkan tidak ada sesuatu pun yang maujud selain Dia. Inilah zikirnya orang-orang yang ahlus syuhud. La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud dengan sebenar-benarnya melainkan hanyalah wujud Allah. Maksudnya wujud alam semesta ini fana dalam pandangan orang itu. Yang ia pokok, yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nang kekal dalam pandangan orang ahlus syuhud itu hanya zat Allah, wujud Allah semata-mata. Wujud yang lain daripada wujud Allah Ta'ala fana dan sirna. Nah, oleh karena itulah pengarang menuliskan di sini tidak ada sesuatu pun yang maujud selain Dia, selain Dia Allah maksudnya, yang lain Dia, maksudnya lain Allah Ta'ala, maujud artinya diciptakan dengan af'alnya. Maujudun bi af'alillah, diadakan dengan sebab af'alnya Allah. Dengan sifat adilnya Dia menciptakan makhluk dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna dan paling seimbang. Jadi atas dasar keadilan Allah Ta'ala mencipta kita nang gaya ini. Ada nang sugih, ada nang kada. Amun sugih sabarataan siapa hakun bahuma. Dan hakunnya suruh bukan nambah desi itu bibai turun bahuma, ada hakun licak sih. Sugi seberatan kada ada siapa lagi, nah hakun nancangkul. Ya kalau situ batanam benih, batanam jagung, ada jagung lagi bang. Makanya di situ Allah Ta'ala menciptakan dengan seadil-adilnya agar tataan dunia ini seimbang, berlazim-laziman. Ada lalakiannya, ada bibiniannya, ada nang tuha, ada nang anum, ada nang hirang, ada jadi nang putih. Pak guru jadi hirang beda tahap, karena guru hirang bang juga.
Al-afu ya Habib, sama aja pada hirang kita. Iya, artinya kan itu bentuk keseimbangan. Allah Ta'ala menciptakan nih. Allah Azza wa Jalla maha bijaksana dalam perbuatannya. Al-Hakim, bijaksana Allah Ta'ala tuh. Dan maha adil dalam keputusannya. Adil aja Allah Ta'ala tuh. Siapa yang berbuat kebaikan dapat kebaikan, yang berbuat kejahatan pun juga dapat azab dari Allah Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat kebaikan juga akan mendapatkan hasilnya di akhirat, dan berbuat kejahatan mendapatkan hasil juga di negeri akhirat. Adil Allah Ta'ala itu. Dicipta sidin neraka, cipta sidin juga surga. Diciptakan sidin para anbiya, para utusannya, dicipta sidin juga apa? Iblis dan syaitan. Keadilannya tidak dapat dibandingkan dengan keadilan hambanya, sebab seorang hamba dapat melakukan kezaliman dengan melakukan sesuatu pada milik orang lain. Ada kalau dibanding bangun keadilan kita, sifat keadilan Allah Ta'ala tuh. Kalau keadilan Allah Ta'ala, jadi Imam Ghazali bisa saja melakukan kezaliman, timbangan bisa dikurangi, duit bisa dikorupsi, ya kalau harta bisa membunguli, gawian bisa macam-macam aja. Sedangkan kezaliman tidak akan terjadi pada Allah Azza wa Jalla. Wa mallahu bidzalimin lil 'abid. Allah Ta'ala itu tidak berbuat zalim kepada hambanya, melainkan hamba itu sendiri yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Allah Ta'ala itu jadi Habib Ali tadi di kitab Maulid Habsinin apa? Khalaqal hikmah. Allah Ta'ala itu mencipta makhluk mengandung hikmah. Cuman si makhluk kada bisa menggali hikmah. Akhirnya apa? Ia berbuat maksiat, lalu berbuat kezaliman. Allah Ta'ala memasukkan orang itu ke neraka bukan berbuat zalim. Wa mallahu bidzalimin lil 'abid. Allah Ta'ala kada berbuat zalim kepada hamba. Si hamba itu namanya zalim dirinya sendiri. Innahu kana zaluman jahula. Inya hakun berbuat zalim itu oleh karena kebodohannya sendiri. Jahula, jahil orangnya sekalinya. Nah itu. Segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, baik jin, manusia, syaitan, malaikat, langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, benda yang tidak tampak, yang dapat diketahui maupun yang dirasakan, semuanya itu diciptakan dan diadakan atas kekuasaannya setelah sebelumnya tidak ada. Jadi Allah Ta'ala mencipta seluruh makhluk tadi, jin kah, manusia kah, binatang kah, dulunya ada, lalu diadakan oleh Allah Ta'ala. Itulah al-badi', badi'us samawati wal ar. Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan apapun yang terkandung di dalamnya. Yang Allah Ta'ala cipta nang nampakkah, nang kadakah, nang gaibkah, nang nyatakah, dicipta Allah Ta'ala tanpa ada mencari contoh. Tanpa ada contoh. Kalau kita kan mau mencari contoh dulu. Itulah al-badi', badi'us samawati wal ar. Akhirnya bagi orang-orang yang ahlu musyahadah, memandang seluruh yang ada di alam semesta ini sebagai sarana zikrullah. Karena mereka ingat tidaklah mungkin terwujud alam semesta ini, termasuk wujud diriku ini, tanpa ada wujudnya Allah. Ditafakurinya di situ akhirnya menjadi musyahadah dan tafakkur. Lalu bermakna jadinya. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi sanah. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Yang sunnah. Jangan gara-gara tafakkur parain nang fardu ya amdah. Napa pian kada Jumatan aku pada takau. Nah. Lu putam. Jangan haikam ke masjid sana, aku lebih dari 1000 tahun. Oh jasidin, lain nang kayak itu juga kaya itu. Ih, beda kan aku ke Makkah. Padahal guring warna di Kalambu Hirang. Guring di Kalambu Hirang. Kalambunya tuh berwarna hirang, kayaknya guring situ sidin.
Mana kayak ungkok penyerang sini sembahyang ka Makkah lihat tajangnya kuring sebenarnya. Semuanya itu diciptakan dan diadakan atas kekuasaannya setelah sebelumnya tidak ada. Jadi bila kita melihat alam semesta ini, pandang azamatillah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajhullah. Apa itu wajhullah? Bisa juga kita artikan sebagai azamatullah, keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala terletak pada nang kita tuju pandangannya. Kemanapun kita menghadap, roh kita kah, akal kita kah, jasad kita kah, pikiran kita kah, kemanapun menghadap, di situ ada wajhullah, di situ ada nampak sifat kekuasaan Allah Ta'ala dalam bentuk ciptaannya. Akhirnya melihat muha anjing nang pirut kan kada wani mahina, karena dipandangnya di situ ada wujud kekuasaan Tuhannya. Mau anjing dia misalnya tuh menanggung sandal anjingnya, aput sidin mengapung sandal dan mu anjing tiwas sandal bau iwak karing. Nah, menurut orang kayak ini nyamannya memandang wujud kekuasaan Allah Ta'ala aja dengan dipandangnya. Karena dia pada azali sendirian, tidak ada sertanya yang lain. Allah Ta'ala itu pada azali sendirian, kuntukan zat mahfian. Aku ini Allah Ta'ala sendirian, zat nang sendirian. Tidak ada yang lain selain aku. Allahu wahdah la syarikalah. Allah itu surangannya sendiriannya nunggal sidin. Menunggal, amun julak tuh julak di jalan menunggal. Badiam di gunung tunggal itu julak. Cuma sidin ada anak bini, lain Allah Ta'ala sidin. Ini nang ini wahdah tunggal. Allah wahdah, Allah adalah zat yang tunggal. Nang lam yalid walam yulad, nang kada melahirkan dan tidak dilahirkan. Sendirian sidin, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah zat nang sendirian. Nah ini maksudnya. Karena dia pada azal sendirian, tidak ada sertanya yang lain. Ini di hadrat azaliyah, kanzun makhfiyun ngarannya. Belum ada segala nang ada. Nur Muhammad kan kada ada belum. Nyurangan sidin. Ada nang takun apa diulah sidin ya. Kada perlu ditakunakan lah itu. Kemudian dia menciptakan makhluk untuk menampakkan kekuasaannya. Nah Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad itu tadi, makhluk tadi, sebagai Nur Muhammad yang dicipta sidin sebagai sumber segala yang ada, sebagai awal daripada segala makhluk. Tujuannya apa? Untuk menampakkan kekuasaannya. Itu saatnya hikmahnya. Cungkungan kita ini ada nih nah, walaupun wujudnya kayak guru raji nih, cungkungan sidin ini saatnya apa? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nampak tajalli azamatillah pada wujud guru raji. Kada itu tunggal guru raji bang, tak masuk kayak utun do juga. Tunai tun. Lah kok ngantuk utun nih, bila tak ngomong tak tuntuk tuh ya. Jadi setelah Allah Ta'ala sendirian di saat pada azalnya, kesendiriannya, pada kanzun makhfiyunnya, lalu Allah Ta'ala mengatakan fayakun, jadi maka jadilah. Tujuannya apa? Menciptakan makhluk tadi untuk menampakkan kekuasaannya, untuk mentajalikan, menampakkan azamahnya. Dan azamatullah hakikat bil hakikat, azamatullah bil hakikat yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya tuh manbaul akwan. Itulah kunang disairkan abah guru sekumpul rajin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, manba'ul akwan, manba'ul akwan,
Nur al-Mustafa, yakni Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manba'ul akwan, sumber segala alam semesta, nyata, gaib, alam akhirat, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam malak, alam nasut, semuanya min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya bukan hanya kepada kita bangsa manusia, kepada Jibril, kepada Mikail, ke seluruh para malaikat. Allah Ta'ala tampakkan kekuasaannya itu tadi. Kemudian dia menciptakan makhluk untuk menampakkan kekuasaannya. Itu hikmahnya. Ini kita dicipta Allah Ta'ala, ia picak juga, buta juga melihat kebesaran Allah Ta'ala. Picak juga kita melihat kehebatan Allah Ta'ala, picak juga melihat wujud kebesaran Allah Ta'ala. Itu salah kita seorang. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di bumi ini buta melihat kebesaran Allah Ta'ala, fahuwa fil akhirati a'ma, di negeri akhirat lebih buta lagi. Sambungannya apa nang? Wa adallu sabila, dan sesat jalan. Yang paling sesat jalan itu yaitu apa? A'ma, mata hatinya itu nampak picak melihat azamatullah, melihat kebesaran Allah Ta'ala, ya wujud diri kita dan alam semesta ini. Oleh karena itu semenjak di dunia ini dilatih melihat itu tadi, dimusyahadahkan agar kita melihat nampaknya kekuasaan Allah Ta'ala pada wujud diri kita dan alam semesta. Terlebih lagi diri kita yang paling parah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ujar Allah Ta'ala, pada wujud dirimu tuh hai hamba-hambaku yang bernama manusia, kadang melihatkah ada azamati, ada kebesaranku, ada kekuasaanku pada wujud kalian? Buta kita melihat. Itulah orang nang adallu sabila, tersesat jalan kelak di negeri akhirat. Kama nabila sesat ke surga, pasti tajabur ke neraka, tidak ada jalan lain lagi. Dua aja bipai. Sasat ke surga pasti ke neraka. Ya kalau pun sasat di dunia, kau pasti bertakun. Kapan aja lah hendak mencari jabatan mahakam 4 akan orangnya. Ulunnya hendak mencari jabatan mahulu di mana jalannya pada akan orangnya. Cuma mentak ke akhirat kemana? Oleh karena satu aja bang, kada kawa melihat nampaknya azamatillah fil akwan, kadang melihat kebesaran Allah Ta'ala di alam semesta ini, kadang melihatnya karena kadang mengkaji ilmunya biasa-biasa saja. Melihat kucing, gen kucing tuh bang sudah. Kadang memikirkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, unzuru madza bis samawati wal ardh. Pandanglah olehmu hai hamba-hambaku apa yang terdapat di balik langit dan bumi. Apa yang terdapat di balik langit dan bumi ini? Ada azamatullah, ada kebesaran Allah Ta'ala. Bila pinandu memandang di situ kita, oh ya Allah Ta'ala luar biasa kebesaranmu menciptakan langit dan bumi ini ya Allah. Iya, itu dinilai tafakur ibadah jadinya. Nang itu rahmatnya Rasulullah terhadap kita, walaupun usia umat sidin ini kada tuha nang kayak umat-umat Nabi yang terdahulu, cuman lipat ganda amaliyahnya itu nang sampai ratusan jutaan tahun lamanya mengalahkan umat Nabi Nuh. Itu orangnya halus, tak kayak Usop tuh, ada Usop itu ada pakai Usop, kayak yang itu ya halus. Saya orangnya umat Rasulullah. Tapi gruai amal ibadah duluan banyak pada amal Nabi Nuh. Orang keluar. Ini ke ahli tafakur. Jaring payula jaring. Ya tuh ada jaring itu. Anda mencari jaring Bang Yani Kak Suryanata. Apa di mana? Antasari. Jalan Antasari. Nah itu nah. Nyaman jaringnya, itihinya jaring tuh ya nih lihat nih, maile bagusnya Allah Ta'ala mencipta kau jaring, bentuknya bulat nah kayak apa tuh, nah kayak bulat, warnanya tuh nah siapa nang kau atur warna jaring mau dihapuk-hapuk kayak itu, kan Allah Ta'ala ampun apal,
Pinandui situ ya niai azamatullah tuh dipandang. Lalu jadi ayat itu tadi di batang tubuh kita. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Orang banyak bisa membaca aja, tapi kita walaupun membaca terbata-bata, tapi maknanya diamaliyahkan. Itulah hamilul Quran. Kemanapun kau menghadap, di situ ada wajhullah. Wajhullah itu umum, banyak juga maknanya di situ. Nah, udah kayak ini dah. Udah sampai dulu. Prem, udah sampai dulu, Prem. Adalah. Di atas. Ada kelihatan. Nah. Fa ainama ya Allah Ta'ala, fa ainama kamanapun tuwallu engkau menghadap. Wahai hamba-hambaku, fa ainama tuwallu fathamma, maka di sana wajhullah, ada wajah Allah. Jangan artikan wajhullah ini muha Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala kan bisa muha. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Maksudnya pertama diartikan sini azamatullah dahulu. Nah, di sana ada azamatullah, di sana ada wujud kebesaran Allah. Apakah nanti dilihat? Akhirnya bila seorang hamba memandang azamatullah fil aqwan, pada alam semesta ini, maka buahnya menjadi tafakkur. Nah, menjadi tafakkur. Ibadah batiniyah. Tafakkur ini ibadah batiniyah. Nah, berarti ibadah batiniyah buahnya sabuting nang ini aja dahulu mau pati jari Imam Ghazali. Kenapa kan dipandang? Mandang wujud guru raji nih misalnya nih. Nah. Siapa nang kau menampak nang kayak ini? Lain pada azamatullah, kebesaran Allah Ta'ala yang menciptakan sini nang kayak ini nah. Itu Sayyid Ali pulang. Tak kenal pada guru raji kan. Berapa kilo bitnya? Berapa kilo? 100 kilo. Wah, berat pada ulun. Ulun 85 aja. Cucu kayak guru Bambang dah akun bawa bahasa motor. Sama berat. Habis kita. Azamatullah fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, fathamma azamatullah, di situ ada kebesaran Allah fil alam. Buahnya jadi tafakur itu adalah ibadah batiniyah. Malaikat rakib dan atid ini kan nggak tahu. Ini kan kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Nang tahu kiraman katibin ini nang kita gawin nang zahir aja. Ibadah batiniyah ini Allah Ta'ala langsung menerimanya. Iya, nang kita memandang azamatullah wujud alam semesta ini tadi. Sebenar-benar azamatullah itu bil hakikat, yakni sumbernya manbaul aqwan tadi adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang kita pandang ini tadi apa? Rahmatan lil alaminnya Rasulullah. Yang kita pandang ini apa? Jasanya Rasulullah. Makanya namanya Rasulullah itu abadi bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena wujudmu hai Muhammad, tidak kucipta yang namanya alam semesta, termasuk muhayani. Termasuk muha kita nih ya dia. Jaka kata jasa Rasulullah ada bencungal ke dunia. Ini kuliah bersalawat. Orang nah, gua ciakan bukan guru-guru di muka. Ya Nabi salam alaika aja. Kan kayak apa kisahnya? Hendak nur di rohaniyah itu bisa banyarak.
Menang asrakalnya bersandar di tawing aja. Ada dabang di sini itunya di lain. Yang ada di sini diserang guru tandai. Ada lah, ini nyontohakan bener ya. Nah orang tapi pijim-pijim guru-guru di sini, nah ini santai, nyahut kan gak ada, kayak apa hendak banyak menurut di dalam rohaniyahnya. Itulah jasa Rasulullah SAW, jasa baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika Allah Ta'ala dengan sendirian dengan kanzun mahfiyun tadi mencipta dengan kunnya roh Ahmad tadi, terjadilah sumber alam semesta. Disitulah jasa Rasulullah nang bujur-bujur rahmatan lil alamin tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Nyata dan nampak rahmat Rasulullah. Kalau bukan karena rahmatan lil alaminnya bagi Rasulullah, kada wujud kopi dan susu di muka ini. Nang itu lalu kita tuh batin kita mengatakan syukran alaika ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah berkat wujud pian, berkat rahmat pian. Wujud nah kalau kita merasakan manisnya kopi, manisnya susu nih. Tanpa daripada itu kada mungkin kawa. Dalilnya apa? Laulaka tadi itu bang sudah. Akhirnya kita mengganang di sini. Nah, bisa anda minum juga sambil minum deh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran alaika ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah wujud berkat wujud pian kawa ulun merasakan wujud susu ini nah. Jika kada wujud sidin mana ada nih. Laulaka ma khalaqtul aflak. Makanya jar Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya Muhammad man dzakaraka faqad dzakarani. Hai Muhammad, siapa yang ingat engkau pasti mengingat aku. Kita bersyukur kepada Rasulullah pasti sampai nyambung bersyukur kepada Allah Ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa kada mau bersyukur kepada manusia, pastinya tuh kada bersyukur dengan Allah Ta'ala. Manusia yang paling tepat kita syukuri siapa? Huwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi. Ya kah kanda guru? Nah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa manusia yang paling patut kita syukuri wujudnya? Yakni wujud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh nang diisbatkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebutmu hai Muhammad, siapa yang mengingatmu hai Muhammad, faqad zakarani, maka sungguh pasti dia mengingatku, pasti dia menyebut aku. Gitu Pangjar Datu Sanggul di dalam syairnya Seraba 4. Nur Muhammad bermula nyata, asal jadi alam semesta, bagaikan api dengan panasnya, itulah Muhammad dengan Tuhannya. Laksana api dengan panasnya, itulah Muhammad dengan Tuhannya, kada terpisah, lazim. Nah itulah kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebutmu hai Muhammad, siapa yang mengingatmu hai Muhammad, faqad zakarani, sama juga mengingat aku, sama juga menyebutku. Oleh karena itulah nama Muhammad itu abadi selama-lamanya, bersanding dengan nama Allah, tertulis di langit surga, tertulis di tiang arasy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah Adam Khalifatullah, bukan la ilaha illallah Musa Kalimullah, bukan la ilaha illallah Isa Ruhullah, apalagi la ilaha illallah julak gunung nih kada ada begini kada ada. Nang ada itu nang abadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa nang kamu memisahkan dua nama itu? Kada sah iman seseorang menyebut syahadat tauhid saja, kada membuat syahadat Rasul kada sah. Kami beriman aja dengan Allah Ta'ala, tapi dengan Muhammad kada beriman, kada sah. Nah ini Bang, untungnya kita dijadikan sebagai umat akhir zaman. Kuntum khaira ummah lah, kita nih Bang sudah sebaik-baik umat. Kayak mana tadi?
Kemudian dia menciptakan makhluk untuk menampakkan kekuasaannya dan mewujudkan apa yang telah ada pada iradahnya. Jadi Sidin mewujudkan makhluk ini menampakkan sifat iradat Allah Ta'ala. Hikmahnya wujud kita nih, nah hikmahnya wujud alam semesta nih, Allah Ta'ala mentajalikan, menampakkan sifat iradatnya, sifat kehendaknya. Fa'alu lima yurid, dan mewujudkan apa yang telah ada pada iradahnya. Sudah ada pada iradat Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala juga mewujudkan alam semesta dan wujud diri kita ini. Dan karena apa yang telah benar pada azal dari kalamnya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sudah pada azalnya, sudah kalam Sidin pun itu tadi. Tidak karena dia membutuhkan dan berhajat kepadanya. Allah Ta'ala mencipta kita kan berhajat, lawan kita kada mengambil faedah. Maha suci Allah Ta'ala mengambil faedah kepada wujud kita. Apalagi bab mengambil hajat, mengambil faedah kepada apa? Sembahyangnya yani, oh ya nih. Ya nih, kadang ngantuk pada kalau. Kada mengambil hajat, jadi nggak mengambil faedah ya nih, lawan ibadah kita. Saduniaan sujud menghabakan diri kepada Allah Ta'ala, ada naik pangkat Allah Ta'ala. Saduniaan mungkir, ingkar, kafir dari yang berimannya Allah Ta'ala, kada rugi juga Allah Ta'ala, kada turun juga derajat Allah Ta'ala. Wa huwal anka mahalaihi, kan tetap kakaya itu wae. Kada mengambil faedah kada Sidin. Cuma Sidin hendak menampakkan wujud kebesaran Sidin. Sidin hendak menampakkan kekuasaan Sidin. Hendak mewujud menampakkan sifat kamalatnya Sidin, sifat kesempurnaan Sidin. Itu aja bagi nang pinandu juga, bagi nang melihat. Ya ada aja junang cuek-cuek aja. Imbah melihat pohon nangka tuh bang sudah. Kada ada memandang di situ apa? Ada azamatullah, ada kebesaran Allah Ta'ala, ada biasanya. Nah kadang mau menyatu apa? Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kadang mau menggunakan perintah Allah Ta'ala, bertafakur, memikirkan kebesaranku Allah Ta'ala tentang penciptaan langit dan bumi, kadang mau dipakainya. Allah Azza wa Jalla memberi anugerah dengan menciptakan dan memberi beban atau tugas kepada makhluk, bukan karena hal itu wajib baginya. Jadi Allah Ta'ala berikan kita sebagai mukallaf lah, dibebani hukum halal haram, diberi aturan, itu bukan karena hal itu wajib baginya, supaya kita nang tertata. Bukannya Allah Ta'ala tuh berhajat dengan ibadah kita, kada, agar kita nang hidup tertata jadinya. Dia memberikan nikmat dan kebaikan kepada makhluk, bukan karena hal itu mesti dilakukannya. Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita, bukan berarti wajib hukumnya bagi Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita. Anda diberi Sidin azab, terserah Sidin aja, fa'alu lima yurid. Cuman tugas kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila kita kada mensyukuri nikmat yang diberikan tadi, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu tuh memang nikmat tadi itu bukan wajib Allah Ta'ala mengandalkan diri hamba, cuman tugas si hamba wajib mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan ya Allah Ta'ala, la azidannakum, ku tambahi lagi nikmat nang lain kepadamu. Wala in kafartum, tetapi dengan nikmat tadi kita kufur dengan Allah Ta'ala, lupa dengan pemberi nikmat, inna azabi lasyadid, tunggulah azabku sangatlah pedih. Nah tuh bang, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pandai menerima, pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Karena Rasulullah SAW itu adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Mudahan kita juga dijadikan Allah Ta'ala sebagai abdan syakura, pinandu dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat memandang, nikmat merasakan, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata, nikmat bergerak, nikmat berhinap dan lain sebagainya banyak. La tuhsuha la in ta'udu ni'mat Allah. Amun kita hitung nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini la tuhsuha, kada kawa dihingga, kada kawa dihitung banyaknya. Tugas kita sabuting aja syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur aja lagi. Makanya ujar Rasulullah napa, afala ana abdan syakura, bukankah aku ini adalah hamba yang pandai bersyukur. Makanya aku sampai sembahyang tatawarrama qaddamah, sembahyang zidin sampai bengkak kedua lututnya. Karena apa? Abdan syakura. Dan jika dia menurunkan azab, maka yang dilakukannya itu adalah keadilan. Bukan Allah Ta'ala kada adil. Turunkan azab itu karena keadilan Allah Ta'ala sebagai teguran. Tampulu belum mati tegur Allah Ta'ala. Daripada dapat azab di kubur, mending teguran dahulu, azab di dunia, nyaman sadar, nyaman tobat. Allah Azza wa Jalla memberikan pahala kepada hamba untuk ketaatan kepadanya, maka itu merupakan anugerah darinya, bukan karena hak hamba atau karena dia mesti memberikannya. Allah Azza wa Jalla memberikan sesuatu kepada hamba yang taat didasarkan pada kewajiban yang disampaikannya melalui lisan para rasulnya, bukan didasarkan pada akal semata. Jadi kita tuh menerima hukum wajib, menerima hukum ibadah yang wajib itu semuanya itu kada sembarangan lah, bukan dari akal-akalan, melainkan dari perintah Allah melewati lisan para rasulnya. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dan menunjukkan kebenaran mereka dengan berbagai mukjizat yang ada pada mereka. Lalu mereka menyampaikan perintah, larangan, janji dan ancamannya. Karenanya semua makhluk mesti membenarkan apa yang disampaikan para rasulnya tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kita selaku makhluk ini wajib beriman, wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasulnya. Bila kada percaya dengan apa yang disampaikan para rasul, dengan tablighnya rasul, maka kita tuh juga mendustakan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah bisa terpisahkan. Insya Allah minggu yang akan datang itu tentang makna kalimat yang kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jam 10:30 sudahlah. Mudah-mudahan sedikit apa yang ulun sampaikan ini menjadi ziyadatul mahabbah bi Rasulillah, menjadi tambahan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan setiap hari kita selalu bertambah ma'rifat dengan Rasulullah, bahwasanya wujud kebesaran sidin, dengan jasa sidin adanya diri kita, adanya ruh kita, baju nang kita pakai, nasi nang kita makan, apa nang kita libaskan, nang kita pakaikan, ini semuanya jasa agung dari Rasulullah. Tanpa daripada wujud beliau tidak ada apapun yang menempel pada diri kita. Nah itu Pak, mudah-mudahan tambah mahabbah dengan Rasulullah, tambah pinandu, tambah mengerti bahwasanya yang terjadi pada diriku ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dengan berkah bertaklim, duduk di majelis semacam ini, bulik dari tempat ini, bertambah ziyadatul mahabbah bi Rasulillah, ziyadatul mahabbah bi Rasulillah, selalu bertambah rasa cinta, ziyadatul syauqiyah, bertambah rindu dengan baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala rezeki kita bisa memandang wajah beliau yaqzatan wa manama. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala bisa memandang beliau walaupun di alam mimpi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada ulun, mudah-mudahan
Pertama tadi kita mendapatkan keberkahan daripada Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan Bangil, dan juga mudah-mudahan kita terkumpul dengan beliau bersama para aulia, para salihin kelak di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah dan masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.